Oke Bapak Ibu, kita lanjut ke bagian 2 ya. Tadi bagian pertama itu tentang persiapan Bapak Ibu pagi-pagi sebelum ujian dilaksanakan. Kemudian untuk yang bagian kedua ini bagaimana cara menginput bank soal dan juga setting jadwal ujian. Jadi kita langsung masuk ke bagian bank soal. Yang pertama Bapak Ibu pastikan dulu data mata pelajaran Bapak Ibu sudah input sesuai dengan data mata pelajaran dan dikirimkan dari kurikulum ke Bapak Ibu. Kode mapelnya kemudian dengan nama mata pelajarannya itu mata pelajaran apa, itu pastikan Bapak Ibu input di mapel. Silahkan klik saja tambah mapel di sini, isikan kode mapelnya dan juga isikan nama mata pelajaran, kemudian klik simpan. Contohnya 001 nama mapelnya contohnya bahasa Mandarin. Oke, kemudian klik simpan. Ya, jadi pastikan Bapak Ibu masukkan dulu semua jenis mata pelajarannya, diinput dulu di bagian data mata pelajarannya. Jadi sebaiknya mulai besok itu ketika data sudah dikirim dari kurikulum Bapak Ibu, silakan diinput data mata pelajarannya. Oke, kemudian yang berikut kita langsung masuk ke bagian bank soal ya. Dan nanti Bapak Ibu sudah dapat file bank soal yang dikirimkan dari kurikulum, yang sudah dikumpulkan oleh setiap guru mata pelajaran di kurikulum. Nanti kurikulum kirim lagi ke Bapak Ibu dong sebagai proktor. Nah, tadi dari jadwal yang sudah saya lihat itu hampir semua lab itu nanti dapat ya, dapat bagian semua jurusan itu. Contohnya dari jurusan EKL, dia bisa saja ujiannya di lab BDP, bisa juga dia ujian di lab RPL, bisa juga dia ujian di lab TJKT dan lain sebagainya. Berarti semua mata pelajaran itu Bapak Ibu harus upload bank soalnya. Karena anak-anak itu diacak, ada yang dapatnya di BDP, ada yang dapatnya di MPLB, ada yang dapatnya di RPL dan lain sebagainya. Jadi semua bank soal yang dikirim dari kurikulum ke Bapak Ibu, pastikan untuk Bapak Ibu membuat semua bank soalnya. Di sini saya hanya kasih satu contoh pembuatan bank soal. Yang pertama Bapak Ibu klik di bank soal, kemudian klik daftar soal. Oke, setelah itu Bapak Ibu bagian kanan ada tulisan tambah bank soal, silakan klik tambah bank soal. Bapak Ibu silakan masukkan kode bank soal ya. Jadi kode bank soal ini Bapak Ibu buat saja sendiri, atau kalau dari kurikulum sudah kasih kode bank soalnya, silakan Bapak Ibu isi. Saya kasih contoh di sini A003 mata pelajarannya, contohnya saya pilihnya bahasa Indonesia, ini hanya contoh saja. Program keahliannya itu apa ya Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu pilih ya. Ini untuk program keahlian apa. Atau di sini kalau saya kasih contoh, saya pilih saja semua ya. Atau Bapak Ibu bisa pilih contohnya untuk AKL, tapi sini saya pilih saja semua program keahlian. Level soalnya ini untuk kelas berapa? Karena di sini kita hanya punyanya itu kelas 10 ya. Jadi kita pilih yang kelas 10, kemudian pilih kelas ya. Ini untuk kelas mana? 10.1, 10.2, 10.3 apa? Bapak Ibu silakan pilih. Atau kalau mau lebih amannya kan anak-anaknya acak, Bapak Ibu pilih saja semua kelas di sini. Tidak jadi masalah. Pilih saja semua kelas. Oke. Atau kalau yang mata pelajaran kejuruan itu Bapak Ibu silakan pilih. Contohnya untuk yang mapel PPLG 10.1 PPLG, kemudian Bapak Ibu bisa tambah lagi sama dengan 10.2 PPLG. Bisa. Atau Bapak Ibu bisa juga pilih semua. Di sini saya kasih contoh pilih semua ya. Di sini saya pilih semua kelas. Tentunya itu mapel-mapel umum. Kemudian jumlah soal pilihan gandanya berapa? Di sini saya contohkan 4 saja ya. Kalau Bapak Ibu nanti isinya itu 30 sesuai dengan kesepakatan kita. Tapi sini saya kasih contoh isi 4. Bobot soalnya itu Bapak Ibu isi saya 100% ya. Mau berapapun soalnya isi saja bobotnya itu mencapai 100%. Kemudian jumlah soal PG-nya 4, soal yang tampil juga 4 ya. Oke, kalau berarti kalau Bapak Ibu sini isinya 30, berarti nanti yang di sini soal tampil juga akan 30. Kemudian kita pilih opsinya itu dia sampai 5 opsi ya, A, B, C, D, E. Jadi ada 5 opsi. Kemudian karena kita tidak punya esai, kita kasih 0 saja di sini, 0 semua. KKM-nya itu nanti Bapak Ibu juga dapat dari kurikulum. Mapel yang Bapak Ibu mau buat bank soalnya ini dia KKM-nya berapa? Silakan diisi. Contohnya di sini KKM-nya saya kasih 75. Oke.
Untuk guru pengampu Bapak Ibu biarkan saja seperti ini. Kemudian satu soalnya juga biarkan aktif. Kemudian bukan soal agama juga dibiarkan saja seperti ini. Oke, kemudian klik tombol simpan. Oke. Nanti secara otomatis bank soal kita sudah jadi. Tapi di sini tulisannya adalah soal kosong. Oke, di sini soal kosong. Karena apa? Karena kita belum upload soalnya. Jadi kita setelah habis buat bank soal, Bapak Ibu silakan klik tombol impor. Klik dulu di nama bank soalnya. Tentunya ini namanya bank soal KA003 Bindo. Klik di sini, kemudian klik tombol impor. Kita klik impor, nanti dia akan tampil seperti ini. Oke. Kemudian Bapak Ibu silakan, ini ada import soal Candy. Bapak Ibu silakan di bagian bawah sini ada tulisan choose file atau pilih file. Bapak Ibu silakan klik di sini. Oke. Kemudian kita cari contohnya di sini yang sebelum itu saya pernah kasih tutorial di Bapak Ibu itu. Ya, ini ada di mana ini dia? Bindo. Oke. Bapak Ibu cari file Excel-nya. Oke. File Excel-nya yang seperti ini. Klik open. Oke, setelah itu klik tombol import. Oke. Maka akan pilih keterangan berhasil 4 soal import. Oke. Kemudian di file pendukung ini adalah folder yang atau file zip yang berisi gambar. Bapak Ibu upload di file pendukung sini. Tapi sebelum diupload, Bapak Ibu pastikan dulu yang dikumpulkan itu, contohnya di sini. Bapak Ibu waktu klik file RAR-nya seperti ini, dia tidak ada folder lagi di dalam, tapi langsung gambar-gambarnya di sini. Kalau yang masih ada folder, Bapak Ibu ekstrak dulu, kemudian dibuat ulang baru. Ya, jadi saya di video tutorial saya sebelumnya yang tentang penginputan soal itu saya sudah jelaskan di situ. Tidak boleh ada folder dalamnya. Jadi contohnya seperti ini. Ini 4 ini kita langsung langsung klik 4 semua filenya ini, langsung klik kanan, pilih add to archive biar dia jadinya seperti ini. Sip. Baru kita kasih nama di sini. Tentunya ini Bindo. Jadi kalau Bapak Ibu bukanya itu ada folder di dalam, berarti Bapak Ibu ekstrak dulu keluar, kemudian setelah itu Bapak Ibu klik saja semua gambarnya yang mereka kasih, kemudian langsung klik kanan, pilih seperti ini, ya, file zip. Oke, kalau benar nanti dia akan jadinya seperti ini. Waktu dibuka itu otomatis tidak ada folder lagi, langsung gambar. Oke, gambar-gambar ini semua di dalam. Nah, file pendukung ini yang nanti Bapak Ibu upload di sini. Di file pendukung soal, kita klik choose file. Kemudian pilih file RAR-nya di sini, kemudian open. Kemudian pilih tombol upload file. Jadi secara otomatis akan muncul tulisan berhasil. Nah, kalau sudah berhasil seperti ini, Bapak Ibu harus cek dulu pastikan apakah betul berhasil atau tidak. Kita klik di bank soal, di daftar soal. Nah, di sini yang tadi tulisannya soal kosong sudah berubah menjadi aktif. Kemudian Bapak Ibu klik di nama bank soalnya. Di sini ada tulisan soal. Kita lihat dulu soalnya betul masuk tidak gambarnya. Oke, waktu kita klik di sini, oke. Pastikan gambar-gambarnya ini sudah masuk. Oke. Gambarnya masuk ya. Kalau ada tanda seperti ini berarti gambarnya belum masuk. Oke. Jadi pastikan gambarnya itu semua sudah masuk seperti ini. Kalau ada tanda seperti ini berarti gambar belum masuk. Di sini saya kasih contoh, kalau saya sengaja bikin salah nomor 3 dan nomor 1 biar Bapak Ibu bisa bedakan, oh ini kalau simbol seperti ini berarti semuanya ada gambar tapi gambarnya tidak masuk. Kenapa tidak masuk? Bisa saja. Contohnya di sini, gambar nomor 1. Ini waktu kita klik, kita lihat properties. Di sini tulisannya titik JPG huruf besar. Bisa saja guru mata pelajaran itu dia kasihnya JPG huruf kecil. Titik JPG-nya huruf kecil, makanya tidak terbaca. Atau nama file yang nomor 1 ini berbeda dengan yang ada di dalam file Excel. Saya buka dulu. Contohnya di sini harusnya nomor 1.
Tetapi di sini dia isinya nama filenya berbeda, makanya tidak terbaca di sini. Jadi kalau tidak terbaca, Bapak Ibu pastikan dulu. Seharusnya guru mata pelajaran itu waktu dia input soal, dia harus pastikan tidak boleh salah, biar jangan terganggu pada saat teman-teman proktor nanti input. Oke? Kalau seandainya sudah benar semua, sudah gambarnya sudah tampil seperti ini, berarti bank soalnya sudah oke. Oke, berarti penginputan bank soal sudah selesai. Kalau sudah selesai, Bapak Ibu silakan klik di menu ujian, pilih jadwal ujian. Nah, di jadwal ujian ini Bapak Ibu lihat sudah di jadwal mata pelajaran yang diberikan oleh kurikulum. Contohnya di sini, kurikulum Bapak Ibu klik di tambah jadwal, oke. Kemudian pilih contohnya bahasa Indonesia untuk kelas 10. Jenis ujiannya adalah penilaian tengah semester. Ini kira-kira ujian tanggal berapa? Ini saya kasih contoh, saya bikin di hari kemarin sampai hari ini ya, biar saya bisa tes ujian nanti sebentar. Contohnya dia itu dimulai tanggal 22 jam 4 sore sampai dengan tanggal 23 contohnya pukul 23.00. Atau saya bikin dari tanggal 23 ini 23 oke 23 mana nih 23 oke sampai dengan tanggal 24 jam 4 sore juga. Bapak Ibu bisa setting, contohnya ini dia mulainya dari, lihat di jadwal, oh dia mulai di tanggal 23 jam berapa sampai jam berapa, kemudian di tanggal waktu expire-nya juga di tanggal 23 jam berapa sampai jam berapa. Tapi bisa juga Bapak Ibu akalin, contohnya di lab Bapak Ibu untuk hari ini dari sesi 1 sampai sesi 4 itu semuanya ujian mapel yang sama bahasa Indonesia. Berarti Bapak Ibu setting saja di sini. Di sini bikin saja tanggal 23 jam 7 pagi sampai dengan tanggal 23 jam 5 sore contohnya, atau jam 6 sore. Itu artinya dari sesi pertama sampai dengan sesi ketiga itu semuanya mapel yang sama ini. Tapi kalau mapelnya berbeda, berarti Bapak Ibu lihat di jadwal. Mapel ini dia dimulai di hari apa, tanggal berapa, dimulai pukul berapa, sampai dengan tanggal berapa. Pastikan dalam satu hari itu di tanggalnya sama, hanya berbeda jamnya saja. Jadi masukkan tanggal yang sama dua-duanya, terus jamnya saja ini yang berbeda. Tapi di sini saya contohkan supaya saya bisa tes ujian sebentar karena ini sudah tengah malam. Jadi saya settingnya seolah-olah bahwa dia dibuka dari tanggal 22 sampai tanggal 24 contohnya. Nah, oke. Kemudian Bapak Ibu bisa pilih. Nah, ini untuk sesi berapa? Sesi 1, sesi 2, sesi 3, sesi 4. Oke. Kemudian lama ujiannya berapa lama? Oke. Contohnya lama ujiannya kita kasih 60 menit. Selesai ini Bapak Ibu bisa kasih nanti kurikulum tolong bikin kesepakatan apakah selesainya ini harus 60 menit siswa bisa klik selesai, atau 15 menit kalau siswa sudah habis mengisi dia bisa sudah keluar, boleh pulang. Nah Bapak Ibu itu nanti kesepakatan dari kurikulum. Contohnya sih saya masukkan saja 60 ya, atau saya masukkan sini saya supaya cepat, sebentar saya enter 1 menit saja. Pelanggarannya ini kalau seandainya siswa contohnya baru 5 menit dia sudah sudah paksa untuk logout keluar, itu kita bisa kasih pelanggaran di menit keberapa. Contohnya saya isi di sini 1 saja, atau saya kasih kosong juga boleh. Kemudian Bapak Ibu silakan klik tombol acak soal dan acak opsi. Oke, kemudian kita klik tombol simpan semua. Oke. Nanti secara otomatis jadwal ini sudah aktif sesi 1, tanggal ujiannya ini tanggal berapa sampai jam berapa, status ujiannya kelas, kemudian semua kode bank soal yang berapa, kemudian status ini sudah mulai ujian. Oke, itu untuk bank soal. Jadi
nanti besok itu Bapak Ibu setting memang sudah bank soal sama jadwal ujiannya itu lihat dari jadwal yang dikasih, di setting memang semua sudah dibuat, sudah aktif, posisi semua dibuat aktif, ujiannya di setting memang supaya pada saat anak-anak masuk nanti pada saat hari ujiannya itu Bapak Ibu tidak usah kerja lagi. Bapak Ibu bikin memang bank soal semua, bank soal di upload, kemudian semua jadwal ujiannya itu di setting. Oke, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Ya, ini untuk video yang bagian 2. Nanti yang bagian 3 itu proses di mana sementara ujian dan selesai ujian.